Sutra Teratai yang menakjubkan bab 7 perumpamaan kota gaib. Xun Faxiang Sutra Teratai episode 1098. Sudah tiba di kota jelmaan dan tetap maju terus. Orang-orang yang tentram dan bahagia tentu akan mencapai kondisi yang hening, tenang, menakjubkan dan langgeng. Urusan duniawi penuh ilusi dan tidak kekal adanya. Hendaknya dapat menghapus pemikiran untuk memaksakan jodoh. Melenyapkan segala kotoran dari kerisauan batin, menyadarkan diri sendiri dan para makhluk. Tentram dan bahagia, betapa bebas dan leluasa. Hanya satu cara mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan di dunia adalah merelakan. Permasalahan kehidupan manusia, ada banyak masalah yang rumit. Di antara hubungan antara manusia, terdapat pendapat yang berbeda. Sudut pandang orang-orang akan selalu ada ruang di mana perspektif berbeda. Untuk bisa memahami satu sama lain, apakah demikian mudahnya? Jika tidak bisa saling memahami, maka bersama pun hati tidak merasa bahagia. Tidak bisa harmonis, bagaimana hati bisa bahagia? Masalah jika tidak sesuai keinginan kita, bagaimana bisa merasa tentram? Jadi kita dalam melihat sesuatu, berinteraksi dengan orang, hati kita harus dibuka sedikit besar. Lebih besar sedikit dan lebih besar. Ini adalah metode kita terhadap orang-orang. Saya memiliki hati yang luas untuk dapat menerima Anda. Jika seperti ini tidak cukup, perluas sedikit lagi. Masih belum cukup, perluas lagi. Ini adalah kemampuan yang didapat dari pelatihan diri. Bagaimana memiliki hati yang terbuka dan pikiran yang murni? Gunakan niat pikiran yang sangat sederhana. Melatih dirilah, bersabar dan bersemangatlah. Demi untuk giat bersemangat, kita harus bisa sedikit mengalah. Seandainya bisa membimbing lawan, prinsip kebenaran adalah benar. Kita harus menghargainya. Prinsip kebenaran jika ada kesalahan, kita harus bersungguh hati. Bagaimana membuka hati? Bagaimana menggunakan metode yang tepat untuk mengajarnya? Ini adalah kemampuan yang harus kita pelajari. Di antara sesama manusia saling mengalah, satu sama lain saling mengubah dan membimbing. Seperti ini seharusnya semua bersuka cita. Orang tidak mungkin semua orang dapat menuruti keinginan saya. Juga tidak mungkin semua orang bisa cocok dengan pikiran saya. Karena inilah kita harus melatih diri. Harus bagaimana berlapang dada. Giliran kita yang pergi menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain. Juga tidak menyimpang. Giliran kita yang harus menuruti hati orang lain. Juga dapat membimbingnya. Ini adalah kemampuan. Dengan ini membimbing diri kita sendiri dan orang lain. Barulah tentram dan bahagia. Masalah duniawi pada dasarnya memang begini. Seandainya bisa begini, maka dapat mencapai kondisi yang hening, tenang, menakjubkan, dan kekal. Kondisi batin kita bisa seperti yang kita katakan sebelumnya. Dalam proses pelatihan diri, tidak terlibat dalam perselisihan antar sesama. Dengan demikian, batin kita dengan sendirinya akan selalu berada dalam kondisi yang tenang dan hening. Ini adalah kondisi yang menakjubkan dan kekal. Bukankah sebelumnya sering dikatakan, memanfaatkan momen yang ada sekarang juga, dan pertahankan untuk selama-lamanya. Momen yang ada, momen awal di saat kita membangkitkan tekad awal untuk melatih diri. Terhadap keyakinan sendiri, keyakinan diri berlimpah-limpah. Tidak peduli dunia ini ada berapa banyak kesulitan, saya harus sabar melewatinya. Tidak peduli sesulit apapun jalannya harus dilalui. Saya harus maju, terus maju ke depan dengan berani dan tidak mundur. Ini adalah tekad awal kita. Tekad awal tersebut momen saat itu, momen di mana kita membangkitkan tekad awal, disebut momen saat itu. Jika kita menggenggam tekad awal pada momen tersebut, kita selamanya mempertahankan, melindungi dan menjaga tekad awal ini. Ini disebut mempertahankan selamanya. Saat timbul tekad di momen yang ada seketika itu merupakan sebuah tekad yang sangat polos. Jadi, kita harus mempertahankan momen seketika itu. Itu adalah sebuah tekad awal, baik-baik genggam dan manfaatkan. Ini adalah yang paling halus dan menakjubkan. Artinya adalah kekal selamanya. Seperti disebutkan dalam bab perumpamaan,
Sang Buddha terus-menerus memberitahu kita bahwa jalan ini sangat panjang, begitu jauh. Ada begitu banyak jalan berbahaya dan banyak jebakan, dan kita harus melewati 500 yojana lagi. Di tempat berbahaya ada banyak binatang beracun. Binatang beracun selalu meresahkan hati kita, membuat kita panik, membuat kita takut, membuat kita ragu, membuat kita marah dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam 500 yojana ini. Binatang buas yang berbisa sangat banyak. Inilah jalan yang berbahaya. Kita harus melalui ini, pelatihan diri yang begitu panjang, kita harus bergabung dan masuk ke dalam kerumunan. Dalam kerumunan bertumbuh, bagaimana mereka bisa sesuai dengan keinginan kita. Sama seperti ketika Sang Buddha masih hidup. Suatu hari beliau pergi untuk menerima dana makanan. Dan setelah menerima dana makanan keliling kota, saat beliau di hutan di sebuah pohon mulai duduk dengan tenang dan makan. Setelah makan, beliau hanya duduk diam dan beristirahat. Hutan ini masih agak jauh dari vihara, tetapi hatinya sangat tenang. Di hutan dia mendengar suara seseorang berdebat di vihara. Buddha mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ternyata di dalam kelompok sangha terjadi diskusi mengenai urusan di dalam sangha, mengenai hubungan antara manusia, perilaku sehari-hari, mengenai siapa yang melakukan kesalahan tersebut, mengenai siapa yang melanggar sila dan aturan. Saat perbincangan tersebut disebutkan bahwa seorang biksu dia telah melakukan kesalahan. Sedangkan biksu yang lain ada juga yang mengatakan suatu hari saat saya sedang mengerjakan sesuatu, ada biksu lain yang lewat dari samping dan mengucapkan kata kasar, sehingga membuat hatiku sangat sedih. Sampai saat ini pun masih belum bisa melupakannya. Sedangkan biksu lain yang mendengarnya membalas dengan teriak keras. Kapan saya berbicara dengan suara keras terhadapmu? Kapan saya berkata-kata kasar? Berkata yang tidak baik terhadapmu? Padahal apa yang diucapkan sejak awal sudah merupakan ucapan dengan suara yang keras. Merupakan ucapan-ucapan kasar yang sambung menyambung. Biksu yang satunya walaupun sudah bisa mengungkapkannya, tetapi hatinya masih terluka. Hitungan hari lamanya selalu dipendam di dalam hati dan diungkapkan kembali di tengah sangha. Lagi-lagi memancing biksu satunya untuk berbicara dengan suara keras dan kata-kata kasar. Biksu ini hanya berdiam, tidak meresponnya lagi. Dalam batin masih belum dapat melepaskan penderitaan masa lalu. Masih ditambah penderitaan masa kini. Kenapa kamu bisa suka marah? Berteriak tiada henti, saya harus bisa menahan, saya harus bisa menahan. Maka dari itu dia tidak menjawabnya. Tetapi teriakan keras biksu semakin keras. Para biksu yang datang untuk berdiskusi, tidak ada yang berani berkata apapun. Buddha mendengar suara tersebut, menggunakan telinga dewa mendengarkannya dari jarak yang sangat jauh. Setelah beliau menenangkan pikiran, beliau mendengarkan pertengkaran tersebut, sehingga beliau merapikan patra, mangkok, dan berjalan kembali ke vihara. Sesampainya di vihara, setelah beliau duduk dan bertanya, apa yang terjadi? Saya mendengar banyak suara dari vihara, sangat berisik, sangat gaduh. Apakah ada alasan untuk ini? Semua orang saling melihat. Biksu yang berteriak pun tidak berani menjawab. Lalu ada seorang biksu yang melihat Buddha bertanya terus-menerus sebenarnya apa yang telah terjadi. Biksu ini kemudian berdiri dan menjelaskan kejadiannya seperti ini, seperti ini. Setelah Buddha mendengarkan penjelasan, menghela napas dan bertanya, mengapa? Pelatihan diri adalah sesuatu yang diinginkan oleh diri sendiri. Memahami dunia, akumulasi dunia dimulai dari aneka ragam sebab dan akibat. Sebab akan membangkitkan kegelapan batin, saat batin memiliki kegelapan batin, ini akan mengakumulasi penderitaan. Penderitaan bukankah akumulasi dari aneka ragam sebab kondisi yang tidak dapat diselesaikan. Sangat banyak penderitaan, berhubung semua orang sedang melatih diri, mengapa tidak dapat menghentikan perselisihan ini? Mengapa masih harus berselisih tiada selesainya seperti ini? Ada orang mengatakan biksu ini sangat sabar, meski biksu lain dengan ucapan dan bahasa kasar sangat keras suaranya. Tetapi biksu ini sangat sabar terhadapnya. Namun terakhir biksu lain ini yang terus-terusan marah.
Setelahnya, diri sendiri menenangkan kembali, dia sendiri berpikir tidaklah benar. Dia juga meminta maaf terhadap biksu ini, mohon dia memaafkannya. Namun biksu ini tidak rela memaafkan dia. Tetap diam, tidak bereaksi. Sang Buddha mengatakan seperti ini, melatih diri adalah membangkitkan dari dalam hati. Benih sebab dan kondisi harus waspada. Coba pikirkan, di surga alam surga Tusita, Dewa Sakro Devanam Indra memimpin makhluk surgawi, juga terhadap makhluk surgawi memberi pengajaran. Berkata, kekuatan kemarahan bisa membakar seluruh akar kebajikan. Ini adalah Dewa Sakro Devanam Indra mengajari makhluk surgawi. Memakai satu metode dijadikan perumpamaan. Beliau mengatakan kepada makhluk langit, dalam batin jangan membangkitkan satu pelita api kemarahan dan ketidaktahuan. Jika ada api kemarahan ini sampai timbul, harus segera memadamkannya. Jika ada sebuah lampu, kita harus menyalakan lampu ini untuk menerangi sekeliling, untuk menyingkirkan kegelapan dan menerangi sekeliling kita. Ini adalah kegunaan sebuah lampu. Agar lampu ini dapat menjadi terang, diperlukan adanya minyak. Jika ada orang yang menambahkan minyak dengan sebuah sendok dan sendok ini terlalu dekat dengan api, secara tidak sengaja sebenarnya ingin menambahkan minyak agar lampu tetap menyala. Tidak terpikirkan karena kurang hati-hati, sendok terlalu dekat api sehingga api merambat ke minyak di sendok. Lalu sendok juga terbakar dan tangan juga terbakar. Demikianlah Dewa Sakro Devanam Indra menggunakan cara ini untuk mendidik para dewa. Dan kalian semua mengapa begitu bodoh? Bukankah kita semuanya sedang melatih diri? Buat apa sepatah kata yang sudah berlalu atau masalah lama kembali diungkit? Juga tidaklah benar mendengar kesalahan kita masa lalu. Masih berusaha membela diri, kedua orang ini semuanya tidak benar. Namun orang yang memarahi orang lain berhubung dalam prosesnya sudah berintrospeksi diri, sudah menyatakan penyesalan. Walaupun orang yang dimarahi tetap menahan diri, tidak menanggapi dia, akan tetapi berhubung orang sudah datang ke depan kita dan menyampaikan penyesalannya kepada kita, sekarang ini saatnya harus segera memberi maaf. Apalagi ini mengenai kerisauan masa lalu yang terakumulasi dan tersimpan di dalam hati. Ketika mendapat permintaan maaf, seharusnya sudah dapat menghapus kegelapan batin masa lalu. Apalagi ini permintaan maaf yang diberikan segera. Mengapa saat ini Anda tidak memaafkannya? Demikianlah penjelasan Sang Buddha kepada mereka. Jadi biksu yang tidak ingin memaafkan orang ini mendengar Buddha menjelaskan merasa benar, pihak lawan yang marahi orang juga sebuah tabiat buruk. Tidak ingin berubah adalah masalah dia. Mengapa? Karena tabiat buruk dia, saya harus memendam noda batin sampai demikian lamanya. Saat ini dengan masalah yang terjadi sebelumnya menciptakan permasalahan dan kemarahan. Mengapa? Saya sama seperti dewa tersebut yang menambahkan minyak. Minyak di sendok tersebut kemudian didekatkan ke api sehingga sendok tersebut terbakar. Perumpamaan yang disampaikan Buddha saya mengerti, hati saya sudah terbuka dan pikiran saya menjadi paham. Saya bisa menerima pertobatan dari biksu tersebut. Demikianlah satu permasalahan terselesaikan dengan cara ini. Benar ya, memang demikianlah kita sebagai manusia. Yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu. Untuk apa lagi sekarang kita melihat dia? Dalam hati masih memendam kebencian dan dendam. Atau ketika melihatnya hati merasa tidak senang, tidak ingin bersamanya melakukan sesuatu. Hati kita memang tidak nyaman dan tentram. Ini adalah pikiran kita sendiri. Kita yang mengambil api membakar diri kita sendiri, ini adalah orang yang kekurangan kesabaran. Yang lainnya lagi adalah tidak berpikir panjang saat bertemu masalah, mulai hilang kesabaran dan membangkitkan amarah. Sangat mudah terbawa emosi. Kedua orang ini sama-sama pemalas, tidak terlalu giat. Jika kita selalu bersungguh hati, tabiat buruk di masa lalu seharusnya dapat dilepaskan. Tetapi masih saja selalu disimpan di dalam hati. Ini adalah tabiat buruk. Noda batin dikumpulkan dan terakumulasi di dalam batin kita. Tidak bersungguh hati berarti tidak giat bersemangat.
tidak tahu tentang masalah duniawi, maka sering dikarenakan masalah duniawi menimbulkan kegelapan batin. Mereka berdua juga demikian. Faktanya kedua biksu yang kita katakan berada pada kumpulan Sangha di zaman Buddha. Bahkan praktisi juga ada masalah demikian. Kita saat ini hanya memikirkan diri kita sendiri, apakah kita juga pernah demikian? Jika kita pernah demikian, harus segera menenangkan batin kita. Menjadi semakin sukacita, setiap hari memiliki hati lapang dan niat murni, menjadi tenang dan sukacita. Jika kita dapat begini, batin kita akan mencapai kondisi yang hening, tenang, menakjubkan, dan langgeng. Seperti batin Buddha yang sangat hening dan tenang, sangat menakjubkan dari kejauhan. Di tempat itu terjadi perselisihan, tetapi Buddha berada di kejauhan. Kondisi batinnya yang tenang, beliau juga dapat mendengarnya. Ini adalah kondisi yang hening, tenang, dan sangat menakjubkan. Oleh itu, kondisi yang hening, tenang, dan menakjubkan dan langgeng. Buddha selalu menjaga kondisi batin seperti ini. Dalam kondisi apapun, tidak ada yang tidak diketahui Buddha. Telinga dewa, mata dewa, kemampuan membaca pikiran, ini semuanya sepenuhnya dimiliki Buddha. Jadi kita membina diri harus memahami tentang urusan duniawi penuh ilusi dan tidak kekal adanya. Hendaknya dapat melenyapkan niat untuk memaksakan jodoh. Jika kita bisa memahami bahwa urusan duniawi penuh ilusi dan tidak kekal adanya, kita tidak akan memaksakan jodoh ini. Hal yang sudah terjadi biarlah berlalu, jangan disimpan di dalam hati. Kerisauan kita harus setiap saat dilenyapkan. Ketika kita memiliki kerisauan, harus segera melenyapkannya. Kita harus segera melenyapkan niat untuk memaksakan jodoh. Jadi, melenyapkan segala kekotoran dari kerisauan batin, menyadarkan diri sendiri dan para makhluk. Setiap orang ini adalah hal yang demikian sederhana. Mengapa kita harus menempuh jalan yang demikian jauh? Ini adalah 500 yojana, jalan yang bahaya dan jauh, terpencil dan tiada penghuni. Begitu banyak binatang yang beracun, sangat banyak kerisauan adalah kita sendiri yang menciptakannya. Dengan kerisauan diri kita sendiri, timbul kegelapan batin, timbul ketakutan, timbul kecurigaan. Ini semua adalah binatang ganas dan jahat yang ada di dalam batin kita. Benar-benar sangat menakutkan. Jika kita bisa kembali, inilah batin pelatihan diri yang sejati. Buddha mengajarkan kita urusan duniawi penuh ilusi dan tidak kekal adanya. Hendaknya dapat melenyapkan niat untuk memaksakan jodoh. Seharusnya demikian, niat untuk memaksakan jodoh harus segera dilenyapkan. Hari ini kita tidak merasa bahagia, hari ini juga harus dilenyapkan. Demikian baru bisa benar-benar melenyapkan kerisauan. Menyadarkan diri sendiri dan para makhluk, kita harus bersungguh hati. Syair yang pernah kita bahas itu harus melalui jalan bahaya ini. Ada sebuah kota di depan untuk kita beristirahat. Buddha mulai mendeskripsikan kondisi yang sangat damai dan nyaman di dalam kota itu. Sehingga bagian syair ini mengatakan demikian. Setelah sampai di rumah itu, itulah di sekeliling terdapat taman dan hutan kecil, kanal dan kolam mandi, gerbang berlapis-lapis dan paviliun tinggi, dipenuhi dengan pria dan wanita. Setelah menjelmakan ini, menghibur orang-orang dengan mengatakan jangan takut, engkau sekalian masuklah ke dalam kota ini. Masing-masing boleh mengikuti apa yang kalian sukai. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Setelah memasuki kota mustika, gerbang berlapis-lapis dan paviliun tinggi. Di dalam kota tersebut, dekorasinya sedemikian megah, semua orang bisa bermain di tempat tersebut. Di tempat tersebut, mandi di dalam aliran Dharma. Kita melatih diri bisa menggunakan batin yang sangat sukacita. Menerima ajaran Buddha bagaikan di dalam taman atau di hutan. Bukan hanya seharian, masih ada sangat banyak praktisi di tempat itu. Senantiasa ada dharma, ada kanal dan kolam mandi. Ada sumber dari air yang tidak terputus terus mengalir. Tempat di mana kita mandi di dalam aliran dharma. Gerbang berlapis-lapis dan paviliun tinggi. Apakah masih ingat?
mengumpamakan bahwa ini melampaui ajaran non-Buddhis yang lain. Kita bisa melampaui samsara, memutus tumima lahir di dalam 6 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Ketika kita berada di 6 alam kehidupan atau 5 alam kehidupan, yaitu hendak untuk membimbing para makhluk, kita akan datang dan pergi dengan leluasa. Bukan datang karena di luar kendali diri, tetapi datang dan pergi dengan leluasa. Maka itu kita haruslah melampaui. Di dalamnya dipenuhi dengan pria dan wanita. Pria merujuk pada kebijaksanaan, wanita merujuk pada samadhi. Ini adalah perumpamaan dengan menggunakan pria dan wanita, bahwa di tempat tersebut terdapat samadhi dan kebijaksanaan. Ada juga pergerakan dan keheningan. Yang ada di tempat tersebut semuanya adalah dharma. Kemudian setelah menjelmakan ini, kota gaib ini, beliau berkata, mari semuanya, ini adalah tempat peristirahatan di tengah perjalanan. Jangan takut, terus berjalan ke depan. Kalau terus berjalan ke depan masih ada tempat lagi. Masing-masing boleh mengikuti apa yang kalian sukai. Potongan syair berikut ini kemudian menyebutkan, pada saat orang-orang itu memasuki kota, hati mereka semuanya merasa maha sukacita. Semuanya membangkitkan pemikiran kalau telah aman dan damai, beranggapan kalau diri mereka telah terselamatkan. Guru pembimbing tahu kalau mereka telah cukup istirahat, mengumpulkan semua orang dan memberitahukan, engkau sekalian hendaknya terus maju ke depan. Ini hanya merupakan kota jelmaan. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Sekarang semua orang telah melewati jalan berbahaya ini. Memasuki kota ini, semua orang sangat sukacita. Ini menandakan bahwa di dalam hati semua orang mereka sudah menerima Dharma Buddha. 4 kebenaran mulia dan 12 nidana sudah mereka peroleh. Mereka tahu bagaimana untuk menghapuskan kerisauan. Dalam melewati jalan ini yang penuh kerisauan dan kegelapan batin, kita sudah memahami prinsip kebenaran di belakang ini. Mereka tahu cara untuk menghapuskan kegelapan batin dan cara untuk menerima prinsip kebenaran. Menerima prinsip kebenaran dan menghapuskan kegelapan batin sudah kita pahami dengan jelas, artinya sudah masuk ke dalam kota. Hati mereka semuanya merasa maha sukacita, artinya Dharma sudah meresap ke dalam batinnya. Kita sudah menghapuskan kerisauan, jiwa dan raga mereka berada dalam kondisi aman dan damai. Karena sudah memasuki kota dengan sukacita, dikarenakan orang-orang itu memasuki kota nirwana, mereka sudah berada di dalam Dharma. Hati mereka semuanya sangat sukacita. Pada saat orang-orang itu memasuki kota, hati mereka semuanya merasa maha sukacita. Jiwa raga berada dalam kondisi aman dan damai, lalu memasuki kota dengan sukacita. Dikarenakan orang-orang itu memasuki kota nirwana, hati mereka semuanya sangat sukacita. Semua orang memperoleh dharma ke dalam batin, membuat kita bisa tahu cara memutuskan sumber kerisauan, membuat kita menjadi paham. Sehingga semua membangkitkan pemikiran kalau telah aman dan damai, beranggapan kalau diri mereka telah terselamatkan. Dengan demikian, ajaran 4 kebenaran sejati dan 12 nidana telah didengar. Merasa sudah paham, sudah mengerti tahu semuanya, seperti ini, sudah memperoleh penyadaran. Semuanya ini adalah merasa puas akan buah pencapaian kecil. Dengan dharma ini, dia merasa sudah cukup, sehingga muncul pemikiran kalau tiada lagi yang ditakutkan, telah aman dan damai, tidak perlu takut. Saya sudah memperoleh dharma, jadi saya sudah melenyapkan kerisauan. Dengan demikian, saya sudah tentram dan bahagia. Ini adalah tiada rasa takut, aman dan stabil. Ini adalah tahapan pertama, dia merasa sudah sampai di tempat. Ini adalah kota gaib, namun mereka tidak tahu masih berada di dalam kota gaib ini. Sehingga beranggapan kalau diri sendiri telah terselamatkan dari 3 kelompok alam. Tidak jelas kalau kerisauan adalah sulit diukur laksana lautan luas. Semuanya membangkitkan pemikiran kalau telah aman dan damai. Beranggapan kalau diri mereka telah terselamatkan, semuanya merasa puas akan buah pencapaian kecil.
Lalu muncul pemikiran kalau tiada lagi yang ditakutkan telah aman dan damai. Beranggapan kalau diri sendiri telah terselamatkan dari 3 kelompok alam. Tidak jelas kalau kerisauan adalah sulit diukur laksana lautan luas. Semua orang beranggapan saya masih di sini dan telah berhenti. Saya sampai di sini telah aman dan damai. Dengan demikianlah merasa telah aman dan damai sehingga beranggapan telah terselamatkan. Telah melampaui 3 kelompok alam. Tidak tahu, tidak jelas adalah tidak tahu. Tidak tahu kerisauan sulit diukur. Ketika masih memiliki delusi sebanyak butiran debu, delusi sebanyak butiran debu tidak hanya kerisauan dan kegelapan batin. Dari pandangan dan pemikiran keliru di dalam 3 kelompok alam, tidak hanya seperti ini saja. Pandangan dan pemikiran keliru dari kerisauan ini lebih menonjol. Ini sudah dilenyapkan, tetapi masih ada delusi dari kegelapan batin dan kerisauan. Sebanyak butiran debu. Sangat banyak, sulit diukur laksana lautan luas. Masih banyak, kerisauan sebanyak butiran debu. Lihat, masih ada berapa banyak pasir di padang pasir. Sama seperti ini, begitu banyak pasir, sebesar seperti lautan luasnya. Masih banyak yang belum sepenuhnya dilenyapkan, sehingga guru pembimbing tahu kalau mereka telah cukup beristirahat, mengumpulkan semua orang dan memberitahukan. Buddha tahu kalau orang-orang berkapasitas rendah yang memperoleh kebahagiaan nirvana itu setelah cukup beristirahat. Mengumpulkan seluruh persamuan dari para Sravaka dan lainnya, lalu berkata pada mereka, guru pembimbing memiliki kebijaksanaan tempat yang dituju dengan membawa orang-orang ini. Bukan di tempat peristirahatan sementara ini adalah harus bergerak maju lagi ke depan dengan semangat. Sampai ke tempat sebenarnya, ini barulah tujuan dia membimbing. Tapi ini menggunakan sebuah metode praktis dan terampil saja. Kemudian setelah melihat semua orang sudah beristirahat, dengan demikian bukankah seharusnya sudah pulih dari kelelahan? Jadi Buddha tahu kalau orang-orang yang berkapasitas rendah yang memperoleh kebahagiaan nirwana itu. Dia sendiri mengira dengan demikian telah mencapai kondisi yang hening dan tenang. Telah mengakhiri kegelapan batin, mengira adalah seperti itu. Jadi setelah cukup beristirahat, karena semua orang sudah beristirahat, mengira dengan demikian sudah bisa berhenti. Hanya sampai di sini saja. Guru pembimbing tahu bahwa rasa lelah dan mengantuk semua orang sudah hilang. Jadi mengumpulkan seluruh persamuan dari para Sravaka dan lainnya, lalu berkata pada mereka, sekarang sudah tahu semua orang setelah menerima Dharma hanya sampai batas ini saja. Tapi Buddha berharap kita masih bisa lebih giat bersemangat lagi. Jadi sekali lagi mengumpulkan seluruh persamuan, berkata seperti ini kepada mereka. Engkau sekalian hendaknya terus maju ke depan, ini hanya merupakan kota jelmaan. Engkau sekalian seharusnya terus maju ke depan untuk memasuki kendaraan besar. Nirwana kecil ini adalah untuk beristirahat dari lelah. Hanya merupakan jelmaan dariku. 4 misi utama dan 8 jejak dharma padan dengan prinsip kebenaran dan padu dengan urusan. Semua orang harus bergegas untuk terus maju ke depan. Walaupun kondisi lingkungan tempat ini sangat baik, akan tetapi sesungguhnya lingkungan tempat ini masih kurang baik. Tempat yang sebenarnya yang kita tuju adalah jauh lebih baik dari ini. Kalian sekarang saja sudah demikian bahagia. Apakah kalian tahu jika kita terus maju ke depan, kondisi lingkungan yang sebenarnya adalah jauh lebih besar, lebih selesai, dan lebih indah. Tempat tersebut sungguh aman dan tentram. Semua orang harus bergegas untuk maju ke depan. Setelah beristirahat sejenak masih harus melanjutkan ke depan. Maka engkau sekalian seharusnya terus maju ke depan untuk memasuki kendaraan besar. Ini adalah kendaraan kecil, hanya membuat kalian mengerti Dharma. Bahwa datang dan perginya manusia adalah karena sebab dan kondisi dari penderitaan. Saling memasakkan jalinan jodoh, saling menciptakan sebab dari penderitaan ini. Maka kita saat ini semuanya hendaklah meningkatkan semangat kita. Dahulu prosesnya adalah demikian, penderitaan, sebab dan kondisi saling bertautan.
Saat ini ingin semua orang bisa mengetahui bahwa segala urusan duniawi adalah ilusi dan tidak kekal. Ketenangan dan keheningan inilah yang sesungguhnya halus dan menakjubkan. Hati yang sungguh memaksakan jalinan jodoh harus segera diputus. Di masa lalu kita memiliki banyak benih sebab dan kondisi, menggenggam begitu banyak ketidaktahuan. Benih sebab dan kondisi demikianlah terus menyeret datang ke sini. Hanyalah untuk memberitahu kalian semua. Penderitaan dan kondisi ini berasal dari ikatan jodoh yang terakumulasi. Ini adalah agar kalian semua tahu. Metode adalah demikian. Kita dari asal-usul kehidupan, benih sebab dan kondisi yang kita miliki dengan orang tua, serta benih sebab dan kondisi kita di masa mendatang adalah harus melalui 12 nidana. Demikianlah terhubung dengan cara ini, agar kalian semua tahu Dharma adalah demikian adanya. Proses kelahiran kita adalah demikian, namun hanyalah satu proses saja. Ini adalah kendaraan kecil, hanyalah demikian. Sesungguhnya harus segera lebih giat, bersemangat lagi, memasuki kendaraan besar. Kendaraan besar barulah tempat kita berdiam. Datang pergi dengan leluasa, tentu tidak membiarkan hukum sebab akibat menjerat kita. Kita harus bersungguh hati, giat bersemangat menuju praktek jalan kendaraan besar. Sekarang kota ini adalah nirwana kecil. Ini adalah satu tempat untuk beristirahat bagi kalian untuk menenangkan pikiran. Demikianlah tempat untuk beristirahat bagi kalian, sehingga disebut nirwana kecil. Untuk beristirahat dari lelah hanya merupakan jelmaan dariku. Demi untuk semua orang dapat tenang beristirahat sementara, jadi demikianlah saya menjelmakan kota. Memberi kepada semua orang, memiliki satu tempat yang tenang dan tentram, agar kalian semua memahami terlebih dahulu ada begitu banyak ajaran. Saat mau melangkah maju ke jalan di depan, harus mengerti untuk memperhatikan. Jika tidak, jalan buruk yang berbahaya di dunia ini adalah sangat panjang. Ini hanya memberitahukan kalian jalan yang telah dilalui untuk mencapai tempat ini adalah seperti ini. Demikianlah ini adalah satu fondasi bagaimana melangkah di jalan untuk masa mendatang. Semua orang akan tahu dengan jelas. Jingqi Li Huiying berkata, Master, saya sudah paham 4 misi utama dan 8 jejak Dharma kita. Sesuai dengan kapasitas masing-masing orang, semua orang melakukannya dengan sangat sukacita. Ada orang yang pernah membuat kesalahan, maka ada bodhisattva dunia yang seperti ini, yang merubahnya dan menarik dia masuk ke dalam. Dia mengubah hidupnya, dia juga melakukannya dengan sangat sukacita. Ada yang memiliki hati yang bajik, rela bersumbangsi, pekerjaan amal, semua orang sangat sukacita melakukannya. Dari dalam negeri hingga luar negeri, amal beranjak sampai taraf internasional. Bahkan tidak kelihatan telah membawa Dharma ke dalam komunitas. Semua orang di komunitas sukacita dalam menerima Dharma. 4 pintu dan 8 Dharma ini, cinta kasih dan kewelasasihan melindungi kebahagiaan dan keikhlasan. Hendak beritahu semua orang, cinta kasih dan kewelasasihan benar-benar melindungi kebahagiaan dan keikhlasan. Karena amal adalah untuk mengajari orang, untuk bahagia dan ikhlas, keikhlasan memberi harta benda di luar tubuh kita. Keikhlasan memberi, termasuk kepala, mata, sumsum tulang, dan otak kita juga bisa didonorkan pada orang. Cinta kasih tanpa penyesalan, belas kasih tanpa keluhan, sukacita tanpa kekhawatiran, keikhlasan tanpa meminta balasan. Kewelasasihan melindungi keikhlasan, memberi dengan sukacita, pengobatan melindungi jiwa kehidupan, pendidikan melindungi kebajikan yang semula dimiliki, budaya humanis menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Seperti dikatakan oleh Jingqi, jika semua orang mendengar Dharma, setelah mendengarnya, mendengar di saat ini dia berpikir tentang masa lalu. Puluhan tahun ini telah mendirikan 4 misi 8 jejak Dharma. Bukankah ini berada pada kota gaib? Dalam kota gaib sudah masuk ke dalam, semua orang bisa sesuai dengan kesukaannya. Bersedia untuk menerima, semua orang menerima Dharma.
Setiap orang sesuai dengan kapasitasnya. Lingkungan yang dibutuhkan, mereka semua sedang bermain di dalam, berkelana dan bermain-main di dunia, bermain dengan dharma. Kita ada misi pengobatan, pengobatan melindungi jiwa kehidupan. Juga karena ada dokter budiman dapat melindungi jiwa kehidupan. Proses dokter budiman menjalankan pengobatannya, dia juga dapat menerima ajaran Buddha. Coba lihat berapa banyak dokter budiman kita. Sewaktu sharing di pertemuan bagi para relawan, kita juga dapat mendengarkannya. Pagi-pagi bersama dengan semua orang menghirup harumnya Dharma, direktur rumah sakit, wakil direktur rumah sakit, dokter budiman bersamaan berada di tempat yang beda, bersamaan pada waktu ini, sedang menerima ajaran Buddha, dapat memahami Dharma, mengembangkan spesialisasi mereka, membangkitkan cinta kasih mereka, menggunakan ketulusan, dokter budiman seperti hati Buddha, perawat seperti Bodhisattva Agung. Malu Agung berjubah putih menggunakan hati Bodhisattva. Seluruh rumah sakit manapun, setiap unit berada pada tempatnya. Bersumbangsi dengan sukacita, bersungguh hati melindungi jiwa kehidupan, juga pendidikan. Pendidikan ada guru, ada murid. Guru mengembangkan panggilan jiwanya, harus bagaimana mewariskan ajaran dan memberikan pengajaran. Murid dengan sukacita menerima pengajaran. Kita masih mempunyai sekelompok Papa Cichen dan Mama Ite bersamaan berada di misi pendidikan. Dengan anak-anak seperti satu keluarga kecil, setiap bulan kita bisa melihat Cichen Papa dan Ite Mama datang, tanya kepada mereka untuk apa kamu hari ini datang. Hari ini kita ada berkumpul keluarga, kita akan makan bersama anak, kita hendak berbagi kesan bersama anak. Bukankah ini semua dengan kapasitas mereka? Membimbing anak dengan murid kita berinteraksi dengan sukacita. Guru sepenuh hati memberi pengajaran. Perkumpulan Cichen Ite adalah demikian. Sukacita mendampingi di samping murid-murid. Ini juga menggunakan Dharma, apalagi insan suci selalu mendengarkan Dharma. Mendengarkan Dharma sehingga bersukacita, bermain-main kelompok, orang banyak. Budaya humanis adalah menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Sekarang teknologi sudah maju, tempat yang tak terlihat menggunakan teknologi, melihat urusan dan benda di dunia. Segala sesuatu di dunia kita sudah memahami harus menggunakan cara apa, supaya kegelapan batin di dunia terhapuskan. Bagaimana menumbuhkan jiwa kebijaksanaan orang-orang. Ini adalah pada 4 misi, diperluas menjadi 8 jejak Dharma, sehingga padan dengan prinsip kebenaran dan padu dengan urusan. Ini adalah berada pada Dharma, misi amal, misi pengobatan, misi pendidikan, misi budaya humanis. Semuanya adalah Dharma, sehingga kita harus bersungguh hati mempelajari ajaran Buddha. Harus mulai dari kita bagaimana bisa aman dan tentram. Keamanan dan ketentraman kita, kebahagiaan kita juga berharap setiap orang bisa aman dan tentram. Berharap batin kita, setiap orang, kondisi batin yang tenang dan jernih, dan juga tekad seluas alam hampa tiada berbatas. Bahkan memanfaatkan momen yang ada sekarang juga, dan mempertahankan untuk selama-lamanya, yaitu teguh tak tergoyahkan. Ini yang seharusnya kita miliki dalam mempelajari, bahkan harus lebih paham masalah di dunia tidak kekal. Pemikiran untuk memaksakan jodoh, kita harus segera memutuskan. Jangan ada kerisauan, sehingga kita harus melenyapkan berbagai macam kerisauan, membimbing diri sendiri dan para makhluk, sehingga bodhisattva sekalian berhubung sudah mempelajari ajaran Buddha, harus melewati jalan bodhisattva. Ini merupakan jalan yang harus dilewati, sehingga setiap orang senantiasa harus lebih bersungguh hati.